anha qalat, adalah dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ini adalah istri Rasulullah yang paling cerdas. Yang paling cerdas. Dulu waktu dia masih mumayyiz, belum baligh, dinikah Rasulullah umur berapa? 6 tahun. Ya, namanya apa? Manusiawi saja dong, kalau ada sedikit iri, cemburu kan wajar ya. Wajar enggak? Wajar. Tapi istri-istri yang lain pun itu lebih dewasa. Karena kebanyakan istri yang lainnya itu kan menopause di atas umur 50 tahun. Maka setiap mau bepergian Rasulullah kan diundi. Ya, walaupun yang dapat semuanya Hafsah dan lain sebagainya tetap menyerahkan kepada Aisyah. Karena tahu betul. Ya kan? Nah, jadi tidak seperti fitnah-fitnah yang di luar. Kebencian kepada Aisyah akhirnya digeser-geser tentang hal-hal seperti itu, cemburu dan lain sebagainya. Bukan. Ya? Bukan seperti itu. Aisyah adalah ummul mukminin yang sangat cerdas sekali. Ya. Beliau meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fil Qur'ani, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an, la suratun, sungguh ada satu surah. Nah, kalau lamut taukid dakhala bi ismil ma'rifatin. Ini urusan nahwu ini. Sudah. Pokoknya itu artinya taukid, la suratun, la masjidun, sungguh ussisa bunyataku, satu masjid yang dibangun atas asas ketakwaan. Sungguh la, itu la-nya bukan la panjang tapi la kecil biasa. Itu artinya untuk meyakinkan. Sungguh ada satu surah tashfa'u, memberikan syafaat, liqurra'iha, bagi yang membacanya, wa yughfaru limustami'iha, dan memberi ampunan bagi orang yang mendengarkannya. Dengerin aja dapat ampunan. Ya, tak bisa baca Yasin, belum pernah kenal bacaan Al-Qur'an di rumah, ya. Ya udah pegang aja Yasinnya Pak, enggak usah malu-malu, diam aja. Gitu aja. Ya, tapi ininya dipasang, ya. Makanya kan sering saya nasihati, teman-teman yang belum bisa baca Quran, kalau yang lain baca Yasin, cukup baca Qul huwallahu ahad saja sampai selesai. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus Qul huwallahu ahad. Karena Qul huwallahu ahad kan sepertiganya Al-Qur'an. Kalau baca 3 kali udah satu Quran. Kurang berapa persen kan? Artinya idza qara'aha bitauhid. Jikalau memang Al-Ikhlas itu dalam tafsirnya dibaca dengan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang mendengarkannya saja dapat ampunan dari Allah. Ala wa hiya surat Yasin. Tidak lain adalah itu surah Yasin. Tud'a fit Tauratil Mu'immah. Telah disebutkan di dalam kitab Taurat Al-Mu'immah. Dikata mahiyal mu'immah ta'ummu sahibaha bi khairid dunya wa tadfa'u an ahawilil akhirah. Kenapa kitab Taurat itu menyebut surah Yasin sebagai mu'immah? Karena sungguh surah Yasin itu kelak akan membawa setiap yang membaca dan mendengarkannya itu membawa apa? Kebaikan dunia, wa tudfa'u, dan mencegah dia atas diri orang yang mendengar dan membacanya itu anhu ahwalil akhirah. Ahwalil akhirah artinya goncangan-goncangan, siksaan-siksaan yang ada di hari akhirat. Wa tud'adda fi al-qadiyah, dan bisa mencegah daripada orang yang membacanya itu dari ad-dafi'atu wal qadiyah, qada-qada yang tidak baik. Yang tadi saya jelaskan itu. Kenapa surah Yasin harus kita berdoa setelah bacanya itu supaya qada-qada buruknya itu terhalang dengan mustajabnya, mustafa'nya daripada surah Yasin. Jadi Ben, dilanjut lagi. Lanjut. Mas-masan aja. Semangat wedus. Iya. Wa fi tafsiratil ukhra ad-dafi'atu, kalimat ad-dafi'ah tadi telah ditafsirkan tadfa'u an sahibiha kulli su'in, adalah mencegah atas diri orang yang membaca dan mendengarnya itu dari keburukan. Wa tuqdalahu kulla hajatin, dan akan diijabah, akan ditunaikan setiap apa yang menjadi hajatnya.
Wa man qara'aha adalat lahu 20 hajjatan. Barang siapa yang bisa membaca surah Yasin, maka sungguh telah akan dikabulkan 20 hajat. 20 hajat. Wa fi qaulin ukhra 20 hujjatan. Ya, maka sungguh ya akan dikabulkan setiap 20 hajatnya dalam setiap membaca surah ya. Hajat kita apa sebutkan? Ya. Wa man sami'aha kanat lahu ka alfi dinarin tasaddaq fiha fi sabilillah. Siapa orang yang mendengarkan surah Yasin, mendengarkannya aja nih Pak, maka dia bagaikan bersedekah di jalan Allah ka alfi dinarin, 1000 dinar. Kalau 1000 dinar berarti 1 juta dirham. Ya Pak, 1 dinar itu biasanya 1,8 gram emas murni. 1,8 gram emas murni berarti 2 gram sedikit kurang lah ya. 1 gram emas murninya berapa? 1 juta. Standar internasional London berapa itu? Ya. Ya kalau 500 dikalikan 2 gram aja udah berapa? Ya, 1 juta kan Pak? Masya Allah. Kalau 1000, wah, Masya Allah, sudah. Waman katabaha wa syarabaha adkhalat jawfihi al-hudawain. Didengerin nih. Barang siapa yang menulis surah Yasin, wa syarabaha, dan kemudian dia meminumnya. Meminum surah Yasin maksudnya gimana? Udkhilat jawfahu. Artinya dia masukkan tulisan surah Yasin itu pada satu air, ya, kemudian meminumnya, ya, fa innahu alfa dawain, akan membawa 1000 obat untuk mengobati penyakit. Makanya teman-teman sekalian, nih saya ajarin, kalau ada penyakit yang nggak sembuh-sembuh, cobalah kalian ayyadatul marid, menengok orang sakit itu. Namun sebelumnya sholat 2 rakaat dulu. Sholat sunnah apa kayak nggak apa-apa, sholat sunnah aja nggak apa-apa. Ya, kalau sholat sunnah haja itu kan nggak mesti malam aja kan, siang juga boleh. Sholat 2 rakaat itu, baca surah Yasin, ya. Kemudian beli aqua kecil, ya. Habis selesai surah Yasin ditiupin Bismillahirrahmanirrahim, udah. Coba tengok orang sakit, suruh minum, insyaallah. Ya, mudah-mudahan bisa diberikan kesembuhan. Wa alfu nurin, dan akan membawa akas diri surah Yasin itu 1000 cahaya. Wa alfu yakinin, akan membawa 1000 keyakinan yang bisa menghujam keimanan kita. Walfu rahmatin, akan membawa atas diri surah Yasin itu adalah 1000 rahmatnya Allah. Walfu ra'fatin, dan akan membawa surah Yasin itu adalah 1000 ra'fah. Ra'fah itu adalah kasih sayang, hatinya lembut. Makanya kalau ada saudara kita yang hatinya kasar gitu ya, kita sering baca surah Yasin aja untuk dia, biar dia jadi orang baik lagi. Ya nggak apa-apa, seperti itu. Wa alfu hudan, dan akan membawa surah Yasin itu adalah 1000 hidayah, petunjuk, jalan keluar, kemudahan-kemudahan. Wa nuzi'anhu kullu da'in wa ghillin, dan akan mengangkat setiap penyakit dan kerisauan yang tukang galau. Sering bacalah surah Yasin. Ujiannya curhat. Apa memang lagi jadi selebriti? Lagi. Dzakarahu Sa'labi hada hadis Aisyah at-Tirmidzi Hakim. Itu Pak, hadisnya itu baik menurut Imam At-Tirmidzi dengan Imam Hakim fi Nawadiril Usul, dalam kitab Nawadiril Usul, min hadis Abi Bakr Siddiq, dari hadis Abi Siddiq, musnidan secara sanadi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Bakar, ditulis oleh Imam At-Tirmidzi dengan Imam Hakim. Perawinya siapa? Aisyah. Wah, wis jangan bilang beda-bedanya. Jelas rentetannya Pak. Makanya ngaji, ya. Basin.